Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga banyak mempengaruhi perjalanan hidup seseorang, serta kondisi lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, keluarga juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang produktif dan dinamis. Di dalam keluargalah diselenggarakan proses edukasi informal kepada seluruh anggota untuk mempersiapkan memasuki lingkungan baru di masyarakat, di mana di dalam lingkungan masyarakat tersebut terdapat berbagai rintangan dan ancaman yang dapat menarik anggota keluarga terjerumus kepada tindakan negatif, antara lain penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dari keluarga, kita bisa membentengi diri dari ancaman bahaya narkoba. Soalnya kan keluarga itu tempat pertama ya untuk anak-anak untuk besar, mengerti moral dan sebagainya. Jadi memang dari keluarga itu yang paling penting dan paling bisa cegah untuk anak-anak untuk kena narkoba. Pemirsa, bersama saya Indah Stiani, kita akan menyaksikan program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba, dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Berbagai upaya pencegahan narkoba telah dilakukan. Semua pihak juga sudah mulai dilibatkan. Dimulai dari keluarga, lingkungan sekitar, sampai lembaga-lembaga yang peduli terhadap ancaman bahaya narkoba. Dengan bersatunya elemen bangsa dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, diharapkan dapat membuat ruang lingkup peredaran narkoba semakin sempit. Mengatasi persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Beberapa lembaga di masyarakat telah mendukung upaya pemerintah bergandengan tangan bersama masyarakat mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba. Salah satunya adalah Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP. Perkumpulan Istri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, salah satu lembaga yang berupaya memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa melalui beberapa programnya di bidang sosial, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan. SIKIP berdiri sejak 28 Desember 2004, didirikan oleh Ibu Negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono saat tragedi tsunami Aceh. Aktivitas SIKIP berlanjut hingga sekarang, termasuk turut serta dalam menyukseskan program-program pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Keinginan yang kuat untuk menjadikan Indonesia lebih baik di masa yang akan datang mendorong ibu-ibu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu untuk memulainya dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Karena menurut Ketua 2 SIKIP, Ratna Joko Suyanto, dari keluarga kita bisa terhindar dari narkoba. Kualitas bangsa ini sangat ditentukan oleh kualitas keluarga, di mana keluarga ini adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Agar keluarga kita terbebas dari ancaman bahaya narkoba adalah yang pertama, pengawasan. Upayakan kita mengetahui semua aktivitas keluarga kita dengan siapa mereka sehari-harinya bergaul. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Berikan pendidikan yang terbaik bagi keluarga kita tentang pola hidup sehat serta berperilaku yang baik. Yang berikutnya adalah kasih sayang. Berikan kasih sayang yang penuh bagi keluarga kita. Buatlah kualitas pertemuan dan komunikasi yang baik. Di samping itu sangat diperlukan juga adalah keimanan yang kuat dengan cara mempelajari dan menerapkan pelajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan agama ini menjadi pedoman hidup. Sesuai dengan visinya, SIKIP ingin mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Melalui salah satu programnya, yaitu program Indonesia Sehat. Melalui program inilah SIKIP ikut serta secara aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN bersama Badan Narkotika Nasional. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan tentang SIKIP sendiri. Visi SIKIP adalah mewujudkan tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat
dan bangsa Indonesia yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Adapun program Indonesia Sehat merupakan salah satu dari 5 pilar program Indonesia Sejahtera yang terdiri dari Indonesia Pintar, Indonesia Hijau, Indonesia Sehat, Indonesia Kreatif, dan Peduli. Adapun konsep Indonesia Sehat sendiri ditujukan untuk membantu program pemerintah di dalam menciptakan keluarga, masyarakat, dan bangsa yang sehat. Kemudian untuk menciptakan bangsa yang sehat, ini tentunya kita akan menciptakan keluarga-keluarga sebagai kelompok-kelompok kecil dari masyarakat, harus menjadi keluarga yang sehat, jasmani maupun rohaninya, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, SIKIP mendukung sepenuhnya berpartisipasi secara aktif di dalam program P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk lebih memaksimalkan kinerja dalam upaya P4GN, SIKIP dengan mengusung misinya untuk membantu mensukseskan program Kabinet Indonesia Bersatu langsung mengambil bagian dengan melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional. Kerjasama SIKIP dengan BNN sebetulnya sudah kita lakukan pada tahun 2007. Pada saat itu launching pertama dalam program Indonesia Sehat. Jadi sesuai dengan misi SIKIP membantu mensukseskan program Kabinet Indonesia Bersatu, SIKIP di sini karena mempunyai visi misi yang sama dengan BNN, yaitu untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan sekaligus ini adalah merupakan wujud kepedulian dari SIKIP dalam rangka melaksanakan program pemerintah cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi program-program kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini oleh SIKIP dan BNN adalah mengadakan sosialisasi peran aktif perempuan dan remaja di dalam program P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sejumlah kementerian, dan ini melibatkan para organisasi wanita, juga LSM, pelajar dan mahasiswa. Kemudian kita juga mengadakan peninjauan ke tempat-tempat rehabilitasi korban narkoba yang berbasis masyarakat atau komunitas CBU yang berada di Gereja Betel Indonesia Kamboja Depok. Kemudian mengadakan kunjungan juga ke pusat terapi dan rehabilitasi di Lido Sukabumi. Selanjutnya kita juga membantu menyebarluaskan informasi berupa brosur atau leaflet tentang bahaya narkoba melalui kegiatan mobil sehat dan motor sehat yang secara rutin mengadakan penyuluhan kesehatan. Jadi rencana SIKIP ke depan di dalam mendukung upaya-upaya P4GN ini adalah melanjutkan sosialisasi peran aktif kaum perempuan dan remaja di kementerian dan juga berbagai kelompok atau komunitas lainnya. Kemudian juga ikut membantu dan mendorong CBU-CBU yang tidak aktif. Kemudian mensinergiskan kegiatan P4GN ini di dalam kegiatan juga yang kementerian ataupun institusi lainnya. Jadi ada program di Kementerian Kesehatan, program BKKBN atau dengan genrenya. Kemudian mensosialisasikan kampanye P4GN melalui setiap kegiatan SIKIP. Ketua 2 Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP, Ratno Joko Suyanto mengungkapkan masalah peredaran narkoba semakin meresahkan dan berimbas pada rentangnya perempuan Indonesia terjerumus dalam lingkaran kejahatan narkoba. Untuk itu, SIKIP mengajak masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, untuk ikut serta dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. SIKIP mengajak kepada masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan remaja, untuk ikut serta secara aktif melakukan pencegahan narkoba. Sesuai dengan moto SIKIP menuju Indonesia Sejahtera, SIKIP senantiasa mengajak untuk merajut kebersamaan untuk peduli bahaya akibat narkoba dengan secara terus-menerus mengkampanyekan P4GN. Ini menjadi tugas kita bersama untuk melindungi generasi penerus yang berkualitas. Kita jangan sampai kehilangan generasi-generasi penerus yang berkualitas. Maka untuk itu marilah kita selamatkan mereka, bentengi keluarga dari bahaya narkoba. Sehat tanpa narkoba dan bebas narkoba tahun 2015. Dengan bangsa yang sehat, negara akan kuat.
Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pemirsa, berbagai cara dilakukan keluarga dalam menanamkan pendidikan kepada anak mereka agar anak mereka dapat berprestasi yang membanggakan kelak. Berbagai cara juga dilakukan keluarga dalam menanamkan sistem dan juga peraturan dalam kehidupan sehari-hari agar keluarga mereka terhindar dari ancaman bahaya narkoba. Berikut ini kita sama-sama akan menyaksikan potret keluarga yang sederhana sekaligus bersahaja yang mampu mengarahkan anak mereka untuk memperoleh prestasi yang gemilang. Siapa sangka, di balik nama seorang Masruri Rahman, seorang pecatur junior dunia yang masih duduk di bangku SMP ini, ada orang tua yang sederhana dan bersahaja yang mengantarkan anaknya meraih prestasi tingkat dunia. Nama Masruri Rahman namanya mulai dikenal sejak bersama anak-anak muda Indonesia lainnya meraih gelar juara dunia catur di Yunani beberapa waktu yang lalu. Padahal saat itu Masruri baru duduk di bangku sekolah dasar. Uniknya Masruri bukan dari kalangan berada. Ayahnya hanya seorang sopir bajai di Jakarta. Sementara ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga biasa. Menyadari bakat dan hobi yang dimiliki anaknya, Mudakir sang ayah mendorong Masruri untuk terus berlatih, berkompetisi, bahkan mengikutkan Masruri ke berbagai pertandingan di dalam dan luar kota. Keterbatasan dana bukanlah halangan bagi mereka untuk mengantarkan anaknya mencapai prestasi yang gemilang. Iya pemirsa, langsung saja yuk kita bertanya nih Pak. Coba Bapak Ibu bisa ceritakan nggak sih pertama kali Masruri ini berprestasi di dunia catur? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bakatnya ini dari mana sih munculnya, kok bisa tiba-tiba jadi pecatur muda berprestasi dan berbakat di Indonesia, Pak? Ya awal-awalnya mau jadi Masruri catur namanya sifatnya anak-anak kan masih susah ya. Tapi kan orang tua bisa gimana caranya supaya anak mau. Sudah begitu ya saya terus nggak bosan-bosannya ngajarin anak supaya bisa mau main catur. Terus begitu saya tawarin dari mulai makanan sampai ke uang sampai 1.000 perak itu. Lama-lama dia mau. Pas udah gitu ilmunya kan mungkin udah nempel ke dia. Dia menanyakan, Pak ada turnamen nggak? Kebetulan ada di tingkat RT. Kebetulan itu hari ulang tahun kemerdekaan. Saya ajak main di RT-an. Alhamdulillah dia sampai juara. Pas juara menanyakan lagi, Pak ada turnamen nggak? Ada. Kebetulan ada turnamen nasional di Semarang. Kita berangkat, orang tua berdua lah, saya sama ibu, demi anak untuk maju, jadi orang tua selalu mendampingi terus. Terus ada lagi kejurnas lagi di Jawa Barat, di tempatnya di Kerawang. Alhamdulillah deh juara 2, dapat gelar master prestasi. Jadi sekarang Masruri udah lebih jago dong dari Bapak ya? Nah sekarang Ibu nih, harapan Ibu untuk Masruri ini ke depannya, apakah Ibu ada harapan terpendam Ibu ingin Masruri sebagai seorang apa, atau cita-cita Ibu mendidik Masruri ini ingin Masruri sebagai memiliki profesi tertentu gitu, tidak ada Bu? Semua saya harapan Masruri kan kepengen Masruri cita-citanya kan kepengen jadi Grandmaster. Grandmaster catur ya? Tapi jadi Grandmaster kan nggak gampang. Kita harus turnamen di luar negeri, paling enggak 3 kali 4 kali event gitu yang penting gitu. Kalau main di sini nggak dapat gelar, harusnya ke luar negeri. Dukungan pemerintah sendiri gimana nih Bu? Dukungan pemerintah saya alhamdulillah. Sekarang ya Masruri udah dapat beasiswa unggulan sekolah. Oh, hebat gitu. Sekali ya. Jadi dari prestasi catur bisa dapat beasiswa. Bapak dan Ibu ini adalah orang tua yang memiliki anak berapa Bu? Pak? 6.
Waduh, Bapak dan Ibu ini punya anak 6. Nah, gimana menjaga 6 orang anaknya ini untuk terhindar dari peredaran narkoba yang sangat berbahaya akhir-akhir ini? Anak saya yang pertama itu jaga bengkel, itu sambil jualan oli. Itu anak saya yang kedua ngajar dari rumah ke rumah, itu privat. Anak saya yang ketiga rumah tangga, yang keempat Nicholas Rahman atlet juga. Gitu. Yang kelima Mas Ruri. Ya, kita sebagai orang tua ngajarin ya itu bergaul, jangan salah pilih temen gitu. Yang bagus digaulin, yang jelek jangan, saya bilang begitu. Jadi memang semuanya ini diarahkan ke kegiatan yang positif ya. Waduh, ini bagus sekali ya. Jadi patut dicontoh untuk keluarga-keluarga lain agar mengarahkan anaknya ke kegiatan yang positif dan juga komunikasi terus ya Pak ya. Oke, nah sekarang kita panggil yuk Mas Rurinya. Nah ini dia nih pecatur muda berbakat kita. Dari tadi kita udah ngobrol nih Mas Ruri sama ibu bapaknya Mas Ruri. Nah sekarang Mas Ruri bisa ceritain gak sih, ini kan acara kita berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba yang sekarang marak sekali ya. Mas Ruri ada di sekitar kita. Mas Ruri sebagai pelajar juga pemuda yang berprestasi, bisa diceritakan gak sih lingkungan di sekolah tuh seperti apa sih Mas Ruri? Pernah gak sih ditawarin narkoba? Alhamdulillah lingkungan sekolah mendukung, karena lingkungan sekolah anaknya cukup baik-baik, dan kita juga teman-teman sekolah juga pada tahu bahaya narkoba seperti apa, karena selalu dijelasin sama guru jangan sampai sekali-sekali menyentuh yang namanya narkoba. Karena narkoba meracuni tubuh dan membuat kita tidak bisa berprestasi seperti saat ini. Buat saya tidak akan pernah menyentuh yang namanya narkoba, segala jenis-jenis dari narkoba, karena saya telah berjanji pada diri saya akan membanggakan kedua orang tua saya dan untuk Indonesia yang lebih maju. Saya tidak akan pernah menyentuh yang namanya narkoba sedikit pun. Nah, salah satu cara Mas Ruri untuk terhindar dari bahaya narkoba itu apa saja? Tadi mungkin Ibu sudah bercerita komunikasi yang baik antara ibu dan anak. Nah, kalau Mas Ruri sendiri beranggapan dari orang tua ada nggak sih peran untuk Mas Ruri itu terhindar dari bahaya narkoba? Kalau dari ibu bapak selalu pesan jadi anak yang baik-baik, pinter-pinter milih teman di sekolah, di lingkungan, di mana aja. Jangan termudah oleh rayuan teman-teman. Jadi kalau ada yang rayu untuk ngajakin narkoba, kita udah tahu kok caranya gimana. Selalu mawas diri, sama ya tingkatin keimanan aja. Terus ya banyakin kegiatan yang positif aja. Salah satunya ini ya Mas Ruri ya, kegiatan catur ini ya. Nah Mas Ruri, dari pengalaman Mas Ruri berprestasi di dunia catur ini, dapat apa aja sih? Kalau dapat pasti banyak yang positif, terutama bisa ngebanggain orang tua juga, terus bisa jalan-jalan ke luar negeri juga. Maksudnya bukan jalan-jalan gitu, tapi tanding sekaligus juga bisa jalan-jalan juga. Ya, jalan-jalan jadi dapat pengetahuan banyak ya di sana. Kemana aja sih Mas Ruri, bisa diceritain dong ke pemirsa, mungkin ada yang juga ingin berkecimpung di dunia catur biar bisa jalan-jalan kayak Mas Ruri. Ke Turki, ke Yunani, ke Vietnam, ke Thailand. Wow, jadi itu udah lumayan ya keliling-keliling dunianya, baru umur segini udah bisa keliling-keliling dunia karena sebuah catur nih ya Mas Ruri ya. Waduh, hebat sekali nih. Oke, kalau gitu Mas Ruri terima kasih sekali atas waktunya. Sukses selalu. Ibu terima kasih tetap menjadi ibu yang terus mendukung kegiatan positif. Bapak terima kasih banyak. Nah pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Mas Ruri, pemuda berprestasi dan juga berbakat di Indonesia beserta kedua orang tuanya yang terus mendukung kegiatan anaknya ke arah yang lebih positif dan juga lebih baik. Tentunya ini menjadi inspirasi keluarga lainnya untuk menjadi lebih baik seperti yang ibu dan bapak ini lakukan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus Indonesia Bergegas. Kita bersama-sama cegah dan berantas bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Mas Ruri Rahman, juara dunia catur antar pelajar kelompok umur 13 tahun di Yunani tahun 2009 dan pemegang rekor muri pecatur junior bermain simultan catur terbanyak sebanyak 200 orang. Mari kita cegah dan kita berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, keharmonisan keluarga tentunya dapat mewujudkan cita-cita dan juga harapan seluruh anggota keluarga. Peran orang tua di sini sangat penting untuk mendukung anaknya berkegiatan yang positif.
Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam membentuk sistem nilai yang akan memperkuat pola ketahanan keluarga. Sistem nilai yang mampu dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota keluarga, mulai dari orang tua, anak, mampu mencegah dan menanggulangi berbagai problem sosial yang ada, termasuk permasalahan narkoba. Berikut ini bincang-bincang kami bersama seorang psikolog, Cassandra Putranto. Saat ini, di setiap lingkungan sosial, disadari atau tidak, banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial, khususnya penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat disebabkan oleh pola pengenalan diri, pola komunikasi dan pola asuh yang tidak dilakukan dengan baik oleh setiap anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Di sisi lain, alasan ekonomi juga seringkali dikemukakan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh sebuah keluarga. Seperti kasus adanya anggota keluarga yang menjadi pengedar. Hal ini tentunya cukup memprihatinkan, sehingga membutuhkan perhatian kita semua. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat diharapkan memiliki suatu peran yang sangat strategis, di mana setiap anggota keluarga itu kan merupakan tanggung jawab dari setiap keluarga untuk bisa mengantarkan mereka ke masa depan, ya. Ketika sebuah keluarga dengan komposisi ayah, ibu, anak, lalu juga kemudian ada sistem pendukung, ketika semuanya berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarganya ini bisa terbebas dari narkoba. Dari sisi pencegahan, dari sisi pencegahan maupun juga dari sisi terapi dan rehabilitasi. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab yang sangat besar. Masalah narkoba adalah masalah sosial. Mulai dari pergaulan, mulai dari lingkungan. Setiap anggota keluarga, terutama anak, diharapkan untuk memiliki kekuatan mental yang cukup memadai, kekuatan spiritual yang cukup memadai untuk bisa melindungi diri terhadap bahaya narkoba. Karena bahaya narkoba itu ada di mana-mana. Bisa di keluarga yang broken home, bisa di keluarga yang tidak broken home, bisa keluarga yang golongan ekonomi tinggi, sedang, rendah, yang intelektualnya tinggi. Narkoba bisa terkena kepada siapapun. Mereka yang diharapkan bisa lebih siap, lebih melindungi, menjaga baik dari sisi emosional, sosial maupun religius, tentu saja diharapkan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena apabila setiap keluarga di Indonesia berjuang bersama-sama, kita bisa berharap bahwa kita bisa melindungi orang-orang yang tercinta, yang terkasih di dalam keluarga kita. Bersama-sama kita memerangi narkoba.
itu bermula dari ketika seorang pria mulai memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan, seorang wanita. Tentu saja harus mencakup suatu kondisi yang sangat lengkap ya, bahwa dia harus memiliki satu pengetahuan. Nah, yang diperlukan pertama kali tentu saja modalnya adalah modal pengetahuan. Bagaimana tentang adiksi, bagaimana adiksi itu mulai muncul, bagaimana seseorang dengan karakter kepribadian tertentu lebih rentan terhadap narkoba dibandingkan yang lain. Bagaimana setiap orang di dunia ini sebenarnya juga punya potensi untuk adiksi terhadap sesuatu. Kita harus tahu bahwa kesukaan terhadap zat-zat tertentu itu sudah merupakan suatu kondisi awal ya. Ketika karena setelah mulai suka kopi biasanya temannya merokok. Habis merokok kemudian temannya bergaul. Habis bergaul nanti kemudian ada minuman keras dan lain sebagainya, lalu kemudian masuk ke narkoba. Ketika kita sudah tahu pengetahuan ya, kita tentu harus punya keterampilan yang berikutnya, yaitu keterampilan untuk berkomunikasi. Bahwa setiap ayah, ibu, anak harus bisa berkomunikasi. Lalu kemudian ada lagi modal kasih sayang. Bagaimana setiap orang tua bisa menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Bagaimana kedekatan emosional antara ayah, ibu, dan anak. Karena diharapkan mereka yang punya kedekatan ini tentu saja diharapkan bisa mendeteksi lebih awal ketika bahaya narkoba itu muncul. Lalu kemudian memberikan penguatan dan dukungan emosional kepada siapapun anggota keluarga yang mungkin terkena. Modal yang berikutnya tentu saja hubungan interpersonal. Kemudian disiplin ya. Keluarga yang punya disiplin, punya kebiasaan-kebiasaan baik, itu diharapkan bisa lebih tangguh. Bahwa dengan memiliki modal-modal tersebut, diharapkan keluarga-keluarga ini punya senjata yang lebih banyak menghadapi bahaya narkoba. Jadi modal ilmu, modal ekonomi, modal kemampuan, modal religius gitu, bahwa harus ada penguatan agama. Tetapi tentu saja penguatan agama sendiri tidak akan cukup apabila ternyata tidak didampingi dengan penguatan ekonomi dan akademis misalnya. Mereka yang pulang sekolah kemudian nongkrong misalnya gitu ya. Nah, ini juga menjadi sasaran yang sangat empuk buat peredaran gelap dan penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat menjadi benteng utama untuk mencegah siapapun dari penyalahgunaan narkoba. Ketika keluarga kita kuat membendung berbagai ancaman narkoba, maka akan berdampak pada lingkungan yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat Indonesia. Demikianlah pemirsa kebersamaan kita dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.